Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuning Herawati dari Universitas Matlahul Anwar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Matematika semester 2. Saya akan mempresentasikan tata cara menggunakan alat peraga vektor 3 dimensi. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang penjumlahan vektor 3 dimensi. Nah, teman-teman, mari kita simak materi yang akan saya sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang penjumlahan vektor 3 dimensi, di mana diketahui vektor U yaitu 3i, 3j, dan 4k. Vektor pi yaitu 2i, 2j, dan 3k. Nah, yang ditanyakan ini vektor U dan vektor pi. Mari kita jumlahkan vektor U dan vektor pi, yaitu dimana 3i ditambah 2i sama dengan 5i, dan 3j ditambah 2j sama dengan 5j, dan 4k tambah 3k yaitu hasilnya 7k. Untuk hasilnya yaitu 5i, 5j, dan 7k. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan gambar dari hasil penjumlahan vektor 3 dimensi yang telah saya gambarkan. Ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. I ini sebagai X, J ini sebagai Y, dan K ini sebagai Z. Vektor U mempunyai nilai 3i, 3j, 4k. Selanjutnya untuk vektor Pi mempunyai nilai 2i, 2j, dan 3k. Selanjutnya dari penjumlahan vektor U dan vektor Pi menghasilkan 5i, 5j, dan 7k. Jika kita terapkan pada sebuah gambar berada pada titik, untuk 5i berada di sumbu X, nah untuk 5j berada di sumbu Y, dan untuk 7k berada di sumbu Z. Selanjutnya untuk alat dan bahan yang akan digunakan untuk vektor 3 dimensi ini. Untuk alat dan bahan menggunakan gunting, spidol, lidi, sedotan, lem, benang, styrofoam. Nah, untuk bahannya ini. Untuk vektor U kita menggunakan sedotan berwarna hijau, vektor P kita menggunakan sedotan berwarna kuning, dan untuk hasil dari vektor ini kita menggunakan sedotan berwarna biru. Nah, untuk vektor P kita akan menggunakan sedotan berwarna kuning. Oke, lanjut. Nah, untuk vektor P kita akan menggunakan sedotan berwarna kuning. Kita pasang sedotan ini sesuai dengan soal 2i, 2j, dan 3k. Berikutnya, untuk sumbu X ini harus sejajar dengan sumbu Y dan Z, dan sumbu Y sejajar dengan sumbu X dan Z. Nah, berikutnya akan kita pasangkan pula untuk sumbu Z harus sejajar dengan sumbu Y dan X. Untuk resultan atau diagonal ruang dari vektor P ini, kita akan pasang dari titik 0 sampai ujung. Oke guys, karena mempersingkat waktu, dan ini dia hasilnya. Untuk vektor U menggunakan sedotan berwarna hijau, di mana vektor P bernilai 3i, 3j, dan 4k. Mari kita pasang sedotannya kepada styrofoam. Nah, untuk di sumbu X harus sejajar dengan sumbu Y dan juga sejajar dengan sumbu Z. Nah, untuk sumbu Y ini kita akan sejajar dengan sumbu X dan sumbu Z. Berikutnya, sama pula untuk sumbu Z ini harus sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Resultannya yaitu dari titik 0 sampai ujung. Oke guys, karena mempersingkat waktu, dan ini dia hasilnya. Kita akan pasangkan menggunakan sedotan berwarna biru. Selanjutnya, merangkai hasil dari penjumlahan vektor U dan P, yaitu 5i, 5j, dan 7k. Di mana sumbu X tegak lurus dengan Z dan sejajar dengan sumbu Y. Selanjutnya, pasang sumbu Y yang bernilai 5
Setelah itu, pasang sumbu Z yang bernilai 7, di mana sumbu Z ini mempunyai arah dengan sumbu Y dan sejajar dengan sumbu Z. Nah, setelah itu kita pasangkan diagonal dari titik 0 sampai ujung atas. Oke guys, karena mempersingkat waktu, dan ini dia hasilnya. Oke, lanjut. Jadi ini hasil dari penjumlahan vektor 3 dimensi, yang dimana ada vektor U yaitu 3i, 3j, dan 4k. Ini merupakan titik potong antara 3i, 3j, dan 4k. Untuk diagonalnya ditarik dari titik 0 sampai ujung. Untuk vektor pi, kita menggunakan sedotan berwarna kuning. Untuk diagonalnya ini berada pada titik 0 sampai titik yang ujung. Nah, sedangkan untuk yang berwarna biru ini merupakan hasil dari penjumlahan vektor U dan vektor Pi, di mana mempunyai nilai untuk vektor U yaitu 3i, 3j, dan 4k. Dan untuk vektor Pi mempunyai nilai 2i, 2j, dan 3k. Jika dijumlahkan mempunyai hasil 5i, 5j, dan 7k. Dan jika kita terapkan ke dalam vektor 3 dimensi ini, sehingga membentuk sebuah balok. Yang biru ini mempunyai diagonal yang merupakan penjumlahan dari vektor U dan vektor Pi. Ketika diagonal vektor U dan vektor Pi digabung, itu akan menghasilkan diagonal berwarna biru yang garis miring ini di ujungnya. Nah, sehingga terbukti apa yang tadi saya gambarkan ini sama persis dengan yang kita peragakan di vektor 3 dimensi ini. Selanjutnya, ini adalah alat peraga dari vektor 3 dimensi, yang dimana untuk atas dan bawah ini adalah sumbu Z, kiri kanan adalah sumbu Y, dan depan belakang adalah sumbu X. Nah, bisa teman-teman perhatikan untuk di sumbu Z yang atas bernilai positif dan yang bawah bernilai negatif. Dan untuk sumbu Y ini, yang sebelah kanan bernilai positif dan sebelah kiri bernilai negatif. Dan untuk sumbu X yang depan itu bernilai positif dan yang belakang bernilai negatif. A few moments later. Hai, masih bersama saya. Jadi, itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.